Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada beliau Bapak Syariful Anam selaku pengampu mata kuliah tasawuf kebahagiaan, izinkan saya untuk memenuhi tugas UAS dengan video yang bertema hijab dulmani dan hijab nurani. Nah, sebelum ke pembahasan pokok hijab dulmani dan hijab nurani, apa sih pengertian hijab itu sendiri? Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, hijab itu tirai, tutup, penghalang. Nah, sedangkan dalam kamus ilmiah yang dikatakan oleh Burhani pada tahun 2000, definisi hijab itu yaitu suatu tirai atau tabir. Sedangkan dalam pengertian dalam Islam yang berasal dari bahasa Arab, yaitu hijabah yang memiliki arti penghalang. Nah, tetapi kata ini itu lebih sering mengarah pada kata jilbab. Tetapi dalam Islam hijab itu tidak terbatas pada jilbab saja, juga pada penampilan perilaku manusia setiap harinya. Sementara dalam tasawuf, istilah hijab ini menunjukkan pengertian sebuah tudung yang memisahkan manusia atau alam ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sangat banyak hijab yang menghalangi seorang hamba ini dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada macam-macam hijab. Yang akan kita bahas ini ada dua macam hijab, yaitu hijab dulmani dan hijab nurani. Hijab dulmani ini berupa syahwat dan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti banyak makan, suka tidur, dan kebiasaan merokok. Kebiasaan buruk inilah yang akan menghalangi manusia untuk meningkat kedudukannya lebih tinggi atau yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan-kebiasaan buruk itulah semuanya yang harus ditinggalkan agar kita lebih menjadi dekat dengan Allah SWT. Biasanya hijab nurmani ini menimpa orang yang baru meningkat dari syariat ke thariqat. Selanjutnya yang kedua ada hijab nurani, yang artinya cahaya. Hijab nurani ini seperti ilmu akliyah atau lisaniyah. Orang yang merasa nikmat dengan ilmu dan puas tanpa mengamalkannya, kan jadinya ilmu itu tidak bermanfaat. Nah, maka orang tersebut telah terhijab dengan ilmu itu sendiri. Sibuk dengan ilmu tetapi lupa dengan maklum atau yang memberikan ilmu, atau yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau sibuk dengan ibadah tetapi lupa dengan ma'bud, Allah yang disembahnya. Lalu ada tujuan dan cara tersingkapnya hijab. Tujuan tersingkapnya tabir atau hijab yang membatasi diri kita dengan Allah SWT adalah untuk membersihkan diri atau jiwa dari kotoran-kotoran maksiat lahir maupun maksiat batin. Untuk menyibak hijab yang paling utama adalah kemampuan mengendalikan nafsu, yaitu nafsu yang selalu mengajak ingkar kepada Allah, nafsu yang membenamkan seseorang pada kenikmatan hidup secara syahwati, nafsu yang memalingkan pandangan kepada selain Allah. Maka dari itu dibutuhkannya kemampuan untuk mengendalikan nafsu agar tidak terhalang dalam memandang Allah. Karena ketika nafsu mampu lagi dikendalikan, maka nafsu tersebut akan menguasai. Ketika nafsu tidak mampu dikendalikan, maka nafsu itu akan menguasai diri kita ini sepenuhnya, bahkan dapat menjadikan Tuhan itu selain Allah. Ada cara tersingkapnya hijab. Yang pertama ada perbaikan akhlak. Nah, Al-Ghazali dalam kitabnya Qiyamus Sa'adah mengatakan, tujuan perbaikan akhlak ialah membersihkan kolbu dari kotoran hawa nafsu dan amarah hingga menjadi suci bersih bagaikan cermin yang dapat menerima nur cahaya Tuhan. Nah, jadi kalau kolbu kita ini sudah bersih dari hawa nafsu dan amarah, nah ini sudah suci gitu, sudah bersih, sudah seperti cermin gitu. Jadi kita akan lebih mudah untuk menerima nur dari Allah itu. Lalu yang kedua ada dengan cara sabar. Menurut Al-Ghazali, sabar ialah meninggalkan segala macam pekerjaan yang digerakkan oleh hawa nafsu, tetap pada pendirian agama yang bertentangan dengan kehendak hawa nafsu semata-mata karena menghendaki kebahagiaan dunia akhirat.
Jadi kita itu harus sabar dalam mengendalikan hawa-hawa nafsu kita ini. Jadi tetap ada pendirian agama yang bertentangan dengan kehendak hawa nafsu. Jadi kita harus sabar terus dalam mengendalikan hawa nafsu ini sampai kita berhasil mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu. Lalu yang ketiga ada syukur. Syukur ini kita berterima kasih kepada Allah. Kenapa sih kita harus berterima kasih kepada Allah? Karena Allah lah yang telah memberikan nikmat-nikmat ini yang kita rasakan ini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nah, keadaan seseorang dalam mempergunakan nikmat yang diberikan kepada Allah itu, kita harus mempergunakannya dalam hal kebajikan. Jangan digunakan untuk kemaksiatannya. Yang keempat ada ridho bil qada. Ridho artinya rela menerima dengan apa yang ditentukan dan ditakdirkan Allah kepadanya. Rela berjuang atas jalan Allah, mencari semata-mata hanya kerinduan Allah. Jadi kita hanya untuk mencari kerinduan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari di atas yang 3 sifat itu, sabar, syukur, dan ridho itu, dia itu 3 sifat itu sifat yang sangat terpuji, yang sangat bernilai tinggi, dapat membawa kepada ketinggian budi pekerti kita, akhlak dan juga akhlak kita, dan merupakan kekuatan yang dapat membuat kita itu untuk berkemauan keras dan berjiwa besar, bahkan bertanggung jawab. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.